Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan semuanya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin takut untuk bermaksiat kepadanya, dan menjadikan kita semakin bersyukur atas limpahan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma a'inna ala hudaka wa aslih lana sya'nana kullah wa wafiqna likulli khairin ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan membacakan surah An-Nisa ayat yang ke-61. Masih pembahasan tentang orang-orang munafik yang mana mereka enggan, menolak, tidak mau berhukum dengan hukum yang telah Allah tetapkan. Mereka lebih memilih berhukum dengan hukum buatan manusia. Na'udzubillah. Orang munafik memiliki banyak ciri-ciri, karena nifak itu nanti terbagi menjadi dua. Ada nifak ya akbar, ya ada nifak ya asghar, ya ada kemunafikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kemunafikan yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nanti akan kita sampaikan
beberapa ciri-ciri nifak ya besar, nifak besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, yang hakiki, keimanan yang sejati, kita tidak boleh menjadi seperti orang-orang munafik. Ketika Allah sudah memutuskan satu hukum, maka kita wajib menerima dengan penuh ketundukan, kepasrahan, kepatuhan. Sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita menolak ketetapan Allah, apalagi memiliki anggapan bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Na'udzubillah. Maka mari kita lihat ayat yang ke-61, bagaimana sikap orang munafik ketika mereka diajak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Wa idza, dan apabila, qila dikatakan kepada mereka, ya qila dikatakan lahum kepada mereka, ta'alau ayo mari, ta'alau marilah, ila ma anzalallahu wa ila rasuli marilah kita patuh, marilah kita tunduk kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Ra'aital munafiqina, pasti engkau ya Muhammad akan melihat al-munafiqin, ya, engkau melihat orang-orang munafik itu yasudduna anka sududa. Yasuddun, mereka menghalangi dengan keras, ya, angka, ya, darimu ya Muhammad, ya. Yasudduna, mereka menghalangi angka darimu, sududan, dengan penghalangan yang keras. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tadi sempat kita sampaikan bahwasannya ya, kemunafikan, munafik, ya, munafik itu bentuk jamak, ya, bentuk jamak dari munafikun. Munafikun, jamaknya munafiquna. Munafiquna. Kemunafikan ini termasuk bagian dari pembatal iman. Bagian dari pembatal iman. Ya. Orangnya disebut dengan munafik, perbuatannya itu disebut dengan nifak, ya, nifak. Nifak, ya, secara bahasa itu artinya adalah, ya, menyembunyikan sesuatu. Diambil dari bahasa Arab yang, ya, sering digunakan untuk menyebutkan lubang yarbu. Yarbu itu sejenis tikus padang pasir, ya. Itu kan sangat tersembunyi, ya. Lubang tikus kan sembunyi sekali. Nah, jadi orang munafik dari kata nifak artinya menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu. Nifak dibagi menjadi dua. Ada nifak akbar, ada nifak asghar. Atau istilahnya nifak akbar disebut dengan nifak i'tiqadi. Nifak asghar disebut dengan nifak amali, ya. Nifak akbar, nifak besar atau nifak i'tiqadi, ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun nifak asghar atau nifak amali tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nifak akbar atau nifak besar artinya seseorang menampakkan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir. Namun kondisi batinnya
bertentangan dengan semua perkara tersebut atau ya perkara-perkara yang wajib diimani yang lainnya. Sehingga orang munafik itu orang yang menampakkan Islam secara lahiriah ya di hadapan kaum muslimin, menampakkan dirinya seorang muslim ya, bahkan bisa jadi mereka itu orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tetapi hatinya tidak beriman atau kafir. Ini namanya nifaq i'tiqadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang munafik itu lebih buruk daripada orang kafir, karena mereka mengumpulkan yang pertama kekufuran, yaitu tidak beriman dalam hatinya. Yang kedua, mereka berdusta, mereka ngapusi ya, menipu orang-orang yang beriman dengan menampakkan keislaman secara lahir ya. Mereka pura-pura ikut sholat ya, ikut jumatan ya, ikut puasa itu, sehingga mereka menipu orang Islam, menipu Allah. Maka wajar ketika orang munafik itu siksaannya kelak di akhirat itu ditempatkan di keraknya api neraka, intipin rokok ya, itu orang munafik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menempati keraknya neraka. Walang tajida lahum nasira, dan sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Dan orang munafik itu menipu sekali penampilannya. Maka kita nggak boleh tertipu dengan penampilan mereka yang Islami ya. Hati-hati. Al-Quran sudah memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita tentang bahaya orang munafik. Allah berfirman tentang ya, lahiriah mereka, fisik-fisik mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan apabila kamu melihat mereka orang munafik ya, ajsamuhum, tubuh-tubuh mereka itu menjadikan kamu kagum ya, mereka selain gagah-gagah juga Islami ya, ya penampilannya seperti itu, betul-betul Islami ya. Bahkan kebanyakan orang munafik ya sekarang itu mereka dijuluki dengan sebagian mereka seperti cendekiawan Islam dan sebagainya ya, doktor Islam dan sebagainya, tapi pemikirannya pemikiran orang munafik ya. Mereka menentang Al-Quran, menentang syariat. Mereka tuh memprovokasi kaum muslimin dan muslimah supaya menjauhi ajaran agamanya ya. Yang perempuan sudahlah, nggak berjilbab nggak apa-apa dan sebagainya ya. Itu orang munafik yang membahayakan sekali. Jadi nggak usah tertipu, walaupun mereka bergelar ini dan itu, jangan tertipu. Bahkan wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Dan jika mereka berbicara, kamu mendengarkan perkataan mereka, ucapannya betul-betul masya Allah, menjadikan mustami audiens itu terkesima ya. Luar biasa pokoknya, ahli ceramah, ahli pidato ya. Kemudian ya, ka'annahum khusyubun musannadah, mereka seakan-akan kayu yang bersandar. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu, mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Fahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Kata Allah, waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka ya, membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Jelas ada kebenaran di depan mata, nggak mau menerima, nggak mau menerima ya. Karena itu tadi ada kenifakan dalam hatinya.
Maka dari sini hati-hati, apa saja di antara ya amalan orang-orang munafik i'tiqadi ini ya, yang pertama ya, mereka orang-orang ini ya, menjadikan Allah Ta'ala, menjadikan Rasulnya, menjadikan Al-Quran sebagai bahan candaan dan olok-olokan. Jadi mereka menggunakan Al-Quran sebagai bahan candaan, sebagai bahan guyonan, pelesetan dan sebagainya. Sehingga Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 hingga 66, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadhiru, tidak usah kamu meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir setelah keimananmu. In ta'fu an ta'ifatin minkum tu'adzib ta'ifatam bi annahum kanu mujrimin. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ini ciri-ciri munafik yang pertama ya, meremehkan syariat ya, meremehkan sunnah. Nah, kalau diingatkan, Mas kok enggak mengamalkan sunnah Nabi, alah cuma sunnah wae, naudzubillah. Tapi perbuatan yang enggak dicontohkan Nabi disemangati, dikerjakan ya. Bahkan karena kedangkalan akidah mereka, entah karena mereka memang orang betul-betul enggak ngerti, atau karena tertipu dengan toleransi yang kebablasan ya. Kita lihat beberapa waktu yang kemarin itu di Temanggung ya, di Masjid Temanggung Jawa Tengah itu didatangi para biksu ya. Mereka di dalam masjid membaca bacaan mantra-mantra mereka dan dijaga itu, Masya Allah ya, dan diberi makan, diberi minum dan sebagainya. Rumah Allah dijadikan tempat untuk ya, menyekutukan Allah. Naudzubillah. Ini mengerikan sekali zaman sekarang, ngeri ya. Ini karena apa kok bisa seperti ini? Kemana akidah lakum dinukum waliyadin itu? Dengan alasan toleransi, lalu rumah Allah dijadikan tempat menyembah selain Allah. Nah, naudzubillah. Kemudian orang munafik yang berikutnya, yang kedua, mereka mencela dan menghina Allah dan Rasulnya. Wa minhum mayyal mizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idzahum yaskhatun ya. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pendistribusian zakat. Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka ridha, bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, dengan serta-merta mereka menjadi marah, menuduh Nabi enggak adil dalam pembagian zakat. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ini menuduh Nabi ya, mencela Nabi. Yang ketiga, berpaling dari ajaran Islam, mencela syariat dan berusaha menjauhkan umat dari syariat Islam yang kita bahas malam ini. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah ya, ila ma anzalallahu wa ila rasul, kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Ra'aital munafiqina, engkau ya Muhammad
pasti melihat orang munafik itu yasudduna angka sududa, berusaha menghalangi ya manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ya, seperti diembel-embeli ojo ngaji nang almanar iku pengajian sesat misalnya. Nah, ojo ngaji nang kono ustate wah ekstrim dan sebagainya. Jadi umat ditakut-takuti. Ya, akhirnya apa? Ya itu tadi. Ketika kebenaran disampaikan sudah, karena sudah takut duluan, akhirnya enggak mau menerima kebenaran. Ini terjadi kaum muslimin. Terjadi betul ini. Ngeri sekarang. Apalagi dengan adanya orang-orang bayaran itu, ya. Buzzer-buzzer itu untuk menjatuhkan kehormatan para ulama kita. Ya, para ulama kita. Nah. Sudah para wanita, kalian itu dizolimi oleh syariat Islam, gak adil. Mosok ya setelah perceraian kalian disuruh iddah 3 bulan, suami langsung nikah misalnya. Atau mungkin setelah ditinggal mati begini ya. Hukum waris juga gak adil ya. Sudah tuntut itu, minta keadilan, Masya Allah. Inilah bisikan orang-orang munafik. Yang berikutnya, contoh perbuatan nifak besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, menyerukan untuk menjadikan hukum buatan orang kafir sebagai sumber hukum dan menerapkannya dengan mengatakan bahwa hukum tersebut lebih baik dan lebih mendatangkan maslahat daripada hukum Islam. Seperti An-Nisa kemarin kita bahas ayat 60. Ya. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut. Ya, jadi mereka itu ya mengatakan hukum taghut itu lebih baik daripada hukum Islam. Na'udzubillah. Yang berikutnya, di antara contoh nifak akbar, meyakini dan menyerukan isme-isme, ideologi-ideologi yang merusak dan menghancurkan Islam dan persatuan kaum muslimin. Muncul itu sekarang, ya. Naam, ya. Jadi mengajak mereka membuat ya ideologi-ideologi yang hakikatnya itu memecah belah umat. Nah. Ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu, orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Maka damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Jangan malah dipecah belah, ya, dicerai-beraikan dan sebagainya. Jangan. Perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, dalam masalah fikih itu wajar. Ya, dalam masalah fikih itu wajar. Jangan sampai ini menjadikan kita bermusuhan sesama muslim. Itu bisikan-bisikan orang munafik itu, corong-corong setan mereka, corong iblis mereka itu. Kemudian yang berikutnya, membantu dan bekerja sama dengan orang kafir untuk menyerang dan menguasai kaum muslimin. Nah, ini ciri-ciri nifak akbar. Ya. Dan gak usah kaget kenapa mereka banyak mendukung program-program orang kafir, ya, karena mereka batinnya kafir, ya. Batinnya kafir. Sehingga Allah dengan tegas mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Maidah ayat 51-52, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Ba'duhum li ba'din ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka itu penolong bagi sebagian yang lain. Wa mayatawallahu minkum, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kalian fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan itu. Ini golongan orang-orang kafir itu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, kecuali
sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Di surat Ali Imran yang sudah kita bahas dulu, ada pengecualian illa ang tattaqu minhum tuqah, kecuali kalian bertakiyah. Artinya ketika orang kafir berkuasa, memegang segala sarana, baik itu persenjataan, kekuatan militer, kekuatan hukumnya dan sebagainya, sedangkan kita orang Islam itu ya lemah, maka di saat itu kita boleh bertakiyah, kita boleh menampakkan ya, ketundukan, kepatuhan kepada pemimpin kafir itu, tapi batin kita menolak, batin kita mengingkari mereka, mengingkari kekufuran mereka. Ini boleh, namanya takiyah ya, dan ini takiyah yang dibolehkan karena darurat. Adapun takiyah yang dilarang itu takiyah dalam rangka menipu kaum muslimin seperti orang Syiah. Mereka itu kan mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan putrinya Aisyah, mengkafirkan ya Umar, Utsman, itu dikafirkan. Namun ketika di hadapan kaum muslimin ahlu sunnah, mereka itu tidak menampakkan itu. Mereka pura-pura kami mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, kami nggak pernah mengkafirkan mereka. Masya Allah. Dan mereka punya keyakinan tentang ya, sholat itu kalau tidak di atas ya, Karbala, batu Karbala atau tanah Karbala nggak sah. Makanya orang Syiah itu kalau sholat membawa apa? Ya kayak batu itu. Ya, nanti taruh di tempat sujudnya. Di situ dia sujud. Di batu itu. Tapi ketika dia tinggal di kalangan kaum muslimin Sunni ya, mereka bertakiyah seakan-akan mereka seperti kita, nggak menampakkan itu ya, isme Syiahnya itu, ideologi Syiahnya. Nah, inilah orang-orang kafir. Nah, kemudian yang berikutnya di antara perbuatan nifak akbar, menampakkan kegembiraan ketika kaum muslimin tertimpa musibah, ketika kaum muslimin mengalami kesusahan, atau ketika orang kafir menang mengalahkan kaum muslimin. Nah, ini nifak akbar ini. Dalam surah Ali Imran ayat 120 Allah berfirman, "In tamsaskum hasana tasuhum wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha." Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka orang munafik bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka orang munafik bergembira. Jika kamu bersabar dan bertakwa, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar, bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Ya, jadi menghadapi orang munafik itu harus sabar. Dengan ya, dihadapi dengan gaya mereka juga. Sebab kalau kita perangi mereka, mereka itu secara lahir Islam. Masalahnya kan itu. Mereka itu bersyahadat, mereka juga sholat kayak kita. Masa bodoh Islam itu tukaran gitu kan kata orang kafir. Makanya ketika Umar minta izin memenggal orang munafik itu, gembong munafik itu, Nabi nggak setuju. Nanti akan muncul ya di benak orang-orang kafir itu, Muhammad membunuh saudaranya seagama, kan begitu nanti kesannya kan begitu. Makanya hadapi mereka. Kalau mereka menyerang Islam dengan artikel, ya kita buat artikel tandingan ya yang mengkanter mereka. Kalau mereka membuat buku, ya maka kita juga buat buku sebagai ya bantahan terhadap mereka, kan begitu. Nah, mereka membuat pendidikan ya yang kesana misionaris, ya kita juga bangun itu. Nah, seperti ya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan membangun amal usaha sekolah-sekolah. Karena dulu ya kristenisasi sangat luar biasa oleh Belanda. Karena pribumi itu memang dijadikan bodoh kan begitu ya. Supaya apa? Supaya tahan lama penjajahannya. Itu aja sudah 300 tahunan ya. Kita 300
50 itu kan perkiraan prasejarah, sebenarnya lebih dari itu. Lama kita dijajah itu. Nah, alhamdulillah. Nah, maka kaum muslimin begitu cara menghadapinya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, mencela dan menghina para ulama kaum muslimin, menghina dan mencela orang-orang solih, membenci dakwah sunnah, ya, itu bagian dari nifak akbar. Ya. Makanya lagi rame di dunia maya sekarang itu kan mengkritisi mereka yang menjaga para biksu sedang berdoa di masjid itu. Itu kan rame itu dikritiki. Pengajian dibubarkan, biksu-biksu malah dijaga, kan itu rame kemarin itu. Itu masih ada di media sosial. Anda lihat itu di YouTube juga ada, ketik aja ya. Nah, ramai sekarang itu di sana itu. Ngeri sekali. Ngeri. Nah. Kemudian berikutnya, di antara perbuatan nifak akbar yang bisa mengeluarkan dari keimanan, memuji-muji orang kafir, menyebarkan pemikiran mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Nanti dilihat surat Al-Maidah ayat 14. Al-Mujadilah ayat 14. Allah berfirman, "Alam taro ilal ladzina tawallau qauman ghadiballahu alaihim." Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Masa orang yang nyembah berhala jadikan teman ya? Dalam Quran sudah tegas kita supaya menjadikan mereka musuh. Ittakhadhuhum aduwa, jadikan mereka musuh. Orang kafir harus kita jadikan musuh. Artinya jangan dipahami perang ya. Enggak, maksudnya apa? Kita jadikan akidah mereka itu musuh kita. Kita enggak ridho dengan keyakinan mereka. Kita benci kepada keyakinan mereka. Itu maksud dari menjadikan orang kafir sebagai musuh. Adapun tentang muamalah enggak ada masalah. Nabi juga bisnis dengan orang kafir Yahudi Nasrani. Bahkan Nabi juga menggadaikan baju besinya kepada tetangganya Yahudi, enggak ada masalah. Yang dimaksud aduan di sini adalah yaitu kita ya, membenci akidah mereka, kita memusuhi ya, keyakinan mereka, dan kita tidak memerangi mereka selama mereka tidak memerangi kita, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullah, kan begitu ayatnya. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dengan orang kafir selama mereka tidak memaksa kamu keluar dari agama, tidak memerangi kamu, enggak ada masalah. Anda mau jual beli sama orang kafir ya, kerja bilateral antara dua negara dengan orang kafir, enggak ada masalah. Bisnis dengan orang kafir boleh. Tapi kita harus menanamkan kebencian kepada keyakinan mereka yang menyekutukan Allah. Itu harus kita paham. Itu maksud dari adua, menjadikan orang kafir musuh. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Nah ini diantara nifak akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berikutnya kita tambah sekalian nifak asghar, nifak kecil ya, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Apa itu? Menampakkan ya, menampakkan berbagai hal yang dituntutkan dalam syariat dan menyembunyikan hak-hak yang diharamkan. Ya, misalnya kalau berbicara dia berdusta, ya itu. Kalau berjanji berkhianat, tidak menepati janji. Kalau diberi amanah berkhianat, itu ciri-ciri dari nifak amali. Ya, nifak amali. Ya, berbohong, ya, ketika berbicara, berjanji, ya. Kemudian, ya, masih banyak, ya, diantaranya seorang istri yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Ada wanita minta cerai kepada suaminya tanpa alasannya dibenarkan oleh syariat. Enggak ada angin, enggak ada hujan, moro-moro, "Mas, aku njaluk pegat," ya, itu kan ya. Loh, apa masalahnya? Nah,
Nah, ini baru dikatakan sebagai wanita munafik. Disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi nomor 1186. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat, kata Nabi. Al-mukhtali'at, para istri yang minta cerai pada suaminya tanpa ada alasan syar'i, alasan yang dibenarkan oleh agama, adalah al-munafiqat, wanita-wanita munafik. Nah, dan ini banyak terjadi sekarang. Ini menjamur, menjangkiti kaum wanita. Apalagi yang mereka baru pulang dari luar negeri. Wah, uangnya banyak, rumongso ya, di atas suaminya, akhirnya apa? Balik jaluk pegat. Banyak ini kasus ini, banyak. Coba Anda main-mainlah sekali-kali ke Pengadilan Agama Jember itu. Jenengan tanya kasus perceraian di Jember berapa satu bulannya itu? Ratusan lebih itu orang bercerai itu. Rata-rata yang minta cerai siapa? Coba Anda tanya, wes, wanita. Apalagi yang pulang dari Taiwan, Hong Kong itu rata-rata sudah pulang tak cerai rata-rata. Tapi masih banyak juga yang setia ya. Nah. Kemudian yang berikutnya, mengkhianati amanah. Ya, ini sudah kita bahas. Berikutnya lagi, melakukan amal sholih atas dasar riya. Ini bagian dari kemunafikan. Dalam hadis ya, yang sahih Nabi bersabda, aksaru munafiki ummati qarra'uha. Ya. Sebagian besar orang munafik di antara umatku adalah orang-orang yang membaca Al-Quran di antara mereka. Maksudnya apa? Membaca Al-Quran karena riya, bukan karena Allah. Ini ciri-ciri orang munafik ini. Nah, yang berikutnya, wanita yang gemar bertabarruj. Kenapa nih tabarruj? Bersolek atau berdandan ketika keluar rumah dengan dandanan jahiliyah dan dengan sombong. Nabi bersabda dalam hadis Al-Baihaqi, khairun nisaikum al-wadud al-walud. Sebaik-baik wanita di antara kamu adalah yang sangat cinta kepada suami, subur, banyak melahirkan anak. Al-muwatiyah, al-muwasiyah, suka mengalah dan suka membantu. Masya Allah ya, ini istri yang luar biasa, soleha ini ya. Ya. Al-muwatiyah, al-muwasiyah, suka mengalah dan suka membantu. Idza ya atqainallah, apabila mereka bertakwa kepada Allah, ini betul-betul ya baiti jannati, kalau punya istri seperti ini ya. Nah, kemudian wasyarun nisaikum, seburuk-buruk wanita kalian al-mutabarrijat, ya, wanita yang suka bersolek, suka berdandan, penggawaannya maca dengan menor ya, dengan bacaan-bacaan yang jahiliyah. Nah, al-mutakhayyilat, ini dia, dan sombong ya, jadi suka menyombongkan diri, memamerkan diri. Nah, bahkan biaya make upnya lebih mahal daripada ya, daripada apa, uang belanjanya. Kalau itu untuk suami, masya Allah, ibadah, pahala itu. Masalahnya di rumah nggak pernah maca, di luar jor-joran maca. Bahkan ketika mau keluar sebentar, dek, sampai dititeni. Ketika istrinya maca, pasti pertanyaannya mau kemana? Begitu. Kenapa? Karena dititeni, setiap keluar pasti maca. Ketika di rumah dibuka sudah bacaannya. Terus cuci muka ya. Terus pakai baju resmi lagi, yaitu apa? Daster ya. Daster itu pun dasternya yang ya. Terus pokoknya kembali lagi, masya Allah. Harusnya kan berdandan untuk suami begitu. Glowing untuk suami begitu harusnya. Wahunal munafiqat, kata Nabi, inilah wanita-wanita munafik. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Minhunna, di antara mereka, illa mislul ghurab al-a'sam, kecuali seperti burung gagak
Aqsom, yaitu apa? Burung gagak yang memiliki paruh dan kaki berwarna merah. Ya. Jadi bulunya hitam, cucuke abang, sikile abang. Ini burung gagak yang langka. Artinya apa? Ya, sedikit ya yang akan masuk surga. Nah, yang berikutnya, berpaling dari jihad syar'i dan tidak punya niat untuk berjihad sama sekali. Ini bagian dari kemunafikan. Man mata, barang siapa yang mati walam yaghzu, ya, dan belum pernah berperang, walam yuhaddis bihi nafsah, dan tidak pernah punya cita-cita keinginan untuk berperang, matala syu'bah min nifaq, dia mati di atas satu cabang kemunafikan. Rawahu Muslim nomor 1910. Yang berikutnya, ciri-ciri nifak kecil, seolah-olah menyukai orang lain dan melakukan berbagai hal yang disukai oleh orang lain tersebut, padahal dalam hatinya menyimpan kebencian, dan di belakang membicarakan kekurangan orang tersebut ketika orang itu gak ada. Dasarnya mana? Hadis Al-Bukhari nomor 7178. Qala unas libni Umar, beberapa orang berkata kepada Ibnu Umar, inna nadkhulu ala sultanina. Dulu kami menemui penguasa-penguasa kami, fanaqul, lalu kami berkata lahum kepada mereka, khilafa ma natakallam idza kharajna min indihim. Kami mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami katakan ketika kami telah meninggalkan pembesar-pembesar kami. Qal kunna na'udduha nifaqan. Kami para sahabat menganggap itu sebagai satu kemunafikan. Jadi enggak jujur dia. Di depan penguasa seperti mendukung penguasa. Wah, bagus. Tapi di belakang ngelek-ngelek penguasa. Wah, apa penguasa ini begini. Nah, ini namanya mudahana ini ya. Menjilat ya. Ini enggak boleh. Ini bagian dari sifat orang munafik. Sekira itu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.